mimpiku dan hayalan dalam kenyataan. Kini ku alami satu masa indah dalam tidurku. Kita pun bermesraan, saling mengikat janji, seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih. Bukankah dirimu cinta kepadaku seperti mimpi-mimpi yang selalu datang dalam tidurku. Kita pun bermesraan atau bunga tidurku, seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Oh, hanya dalam mimpi, inikah kenyataan atau bunga tidurku, seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Oh, bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Dan tak berjumpa dalam mimpi, kau pun merasakan itu. Mungkinkah ini takdirnya? Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Oh, bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Oh, bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Oh, Loveness Band, terima kasih teman-teman sudah membuka suara Sriwijaya dengan penuh ceria. Selamat petang saudara, terima kasih tentunya Anda masih setia menyaksikan TVRI Sumatera Selatan dan berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam program Suara Sriwijaya Milenial. Pemirsa, sebagai kaum milenial tentunya harus memiliki sifat dewasa. Namun sifat dewasa ini tidak hanya digunakan untuk sehari-hari saja, tetapi juga pendewasaan untuk politik yang akan datang di tahun 2024. Lantas bagaimana pendewasaan politik di kaum milenial? Dan sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Nehemia Iralbua, mahasiswa hubungan internasional FISIP Unsri. Halo, selamat sore. Ini panggilnya Nehem ya? Nehem, apa kabarnya? Baik banget, kalau Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat juga. Dan juga sudah hadir Romi Oktarian Novasari, alumni Ilmu Politik FISIP UIN Raden Patah Palembang. Apa kabarnya Oktaria? Alhamdulillah baik, Kak.
Alhamdulillah sehat selalu dan juga kita akan membahas mengenai tema kita hari ini mengenai pendewasaan politik milenial. Seperti kita tahu di tahun 2024 mendatang kita akan merayakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Tapi mungkin sekarang nih, mungkin teman-teman juga sudah paham lah ya, sudah banyak dan sudah banyak melihat iklan-iklan dan promosi-promosi lainnya. Mungkin nih mau tanya dulu tanggapan kalian di tahun 2023 ini sudah banyak nih yang iklan-iklan. Menurut kalian gimana sih pendapatnya? Dari Nehem nih duluan. Mungkin dari Nehem duluan. Terkait pengiklanan ataupun bagaimana branding identity yang dibentuk oleh suatu oknum yang tidak perlu kita sebut namanya, mungkin kandidat pun belum disebutkan. Tapi itu menurut saya sendiri itu hal yang lumrah karena berbicara terkait untuk menaikkan nama kita juga membutuhkan usaha pastinya. Apakah marketing awareness itu diperlukan untuk menjadi sebuah kandidat, itu pasti perlu. Tapi ada indikator yang menyebabkan apakah hal yang dia buat itu berlebihan atau tidak. Untuk sejauh ini dari kandidat-kandidat yang mungkin terlihat ataupun memiliki keinginan sih sebenarnya so far sih kita lihat belum sejauh itu. Tapi kita belum tahu nih ke depan. Tapi untuk mungkin kita para milenial sih sebenarnya pasti yang ingin yang inginnya pasti yang sesuai dengan visi Indonesia ataupun yang pastinya untuk membangun negara kayak seperti itu, Kak. Oke, kalau Oktaria gimana nih? Kira-kira udah mulai risih gak sih? Udah lihat duluan? Iya. Jadi kan bisa kita lihat banyak sekali isu-isu bahwasanya ada kandidat yang mau maju nih di pemilihan pemilu gitu kan. Nah, dari situ kan sudah banyak yang namanya baliho-baliho, dari mulai pemasaran politiknya itu sudah banyak sekali. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwasanya oh sudah ada nih isu-isunya yang ini akan maju ke pemilu. Dari situ juga kita bisa kepo, di sana memancing keponya kita itu, ini calon kandidat ini kira-kira cocok nggak ya untuk memimpin negara kita atau daerah kita gitu kan. Nah, dari situ ketika sudah memunculkan rasa kepo, kita sudah tahu bagaimana orang ini, dan disitulah kita bisa memilih sesuai kriteria apa yang kita inginkan untuk calon pemimpin kita di masa depan. Berarti bisa dibilang untuk Oktaria sendiri ini masih bisa jadi penilaian ya Iya, kira-kira betul nih sekali. Orang yang sudah sekarang nih memberikan iklan terus nih, promosi-promosi terus nih jadi penilaian ya, Iya, cocok penilaian. atau tidakkah nanti Betul suaranya sekali. diberikan untuk Iya, mereka. betul. Tapi nih ngomong-ngomong ini pemilunya di tahun sebelumnya berarti sebelumnya sudah ikut pemilu Sudah. ya? Sudah. Gimana nih dari tahun sebelumnya dan melihat sekarang setahun lagi kita bakal pemilu lagi, suara yang kalian berikan itu sia-sia nggak sih kira-kira menurut kalian sendiri? Oktaria dulu deh duluan. Ya, kalau untuk suara yang diberikan pada beberapa tahun yang lalu, ya untuk sejauh ini alhamdulillah banyak sekali program-program pemerintah yang memang sudah banyak terlaksana, positif dan mementingkan kepentingan rakyat, dan semoga di tahun 2024 segala program yang memang belum tercapai dapat diwujudkan pada kepemimpinan selanjutnya. Iya. Ya. Untuk Nehem sendiri gimana nih? Suaranya kira-kira merasa sia-sia nggak atau malah wah ternyata suaranya nggak sia-sia gitu? Disclaimer mungkin kita dua di sini berdiri bukan sebagai duta milenial ya, bukan pastinya ya. Tapi memang ini POV kita, bahwa saya percaya ketika menjadi sebuah pemimpin adalah hal yang penting untuk dicintai dan disegani sekali dua. Tapi mungkin menurut kita dua itu sudah baik, tapi menurut orang lain juga baik. Apakah suara yang saya letakkan hari ini itu sudah menjawab ekspektasi saya? Jujur kalau dari data, dari survei ataupun dari hal yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah cukup mencukupi, ataupun memang kita sekarang lagi ada di middle income country gitu kan. Artinya challenge kita lebih banyak ketimbang dulu. Tapi apakah kita Indonesia sanggup untuk menjawab hari ini? Menurut saya pemerintah sudah cukup. Tapi balik lagi, mungkin teman-teman mempunyai POV lain, it's all coming back to them. Kita di sini juga memiliki perspektif sendiri gitu, Kak. Oke, tentunya ada perspektifnya sendiri. Mungkin ada yang merasa puas, ada Benar juga banget. mungkin yang merasa cukup ya. Tapi untuk Nehem dan Oktaria sendiri nih, menurut kalian dewasa dalam dunia politik itu gimana sih? Apalagi bisa dibilang nih kaum milenial lagi masa-masa antara dewasa dengan enggak ya? Benar. Lagi masa-masa dilema ya bahasanya Benar ya. Gimana nih dari Nehem dulu, boleh silakan. Ya, berbicara terkait politik, artinya kita mencoba kita breakdown goals-nya dulu. Politik berbicara terkait kepentingan.
Itu kata realisme. Artinya, ketika kepentingan tercapai, politik itu ada. Sama halnya, politik bukan hanya pada negara. Ketika kita berbisnis, klien kita mengikuti kita, itu politik. Karena politik adalah interaksi. Balik lagi ke bagaimana kepentingan yang ada. Apakah kepentingan itu baik dan buruk? Karena pada dasarnya milenial sekarang mungkin mencoba menstigmakan bahwa ketika berbicara terkait politik itu berbicara terkait korupsi. Terkait bagaimana pemerintah yang buruk, birokrasi yang rumit. Apakah kemudian Indonesia bisa lepas dari itu? Menurut saya sendiri terlalu idealis untuk mengatakannya lepas ya. Tapi apakah kemudian bisa menjadi lebih baik? Itu kita yakin pasti dong bisa. Pemerintah akan selalu bisa berperan untuk mendongkrak, jangan memperlambat kayak gitu. Jadi untuk melihat dan membahasakan politik itu kan memang cukup sulit ya. Ada yang mengatakan itu terlalu kotor dan segala macam. Ini balik ke bagaimana dia di box apa dia diletakin kayak gitu kan. Oke, untuk Otaria sendiri gimana nih? Menurut Okta sebagai milenial dewasanya di dalam dunia politik apalagi sebagai kaum milenial? Berbicara tentang pendewasaan politik milenial ya Kak ya. Jangankan politik, kita aja sebagai manusia pasti pernah mengalami yang namanya fase-fase pendewasaan diri. Yang dulunya kita berada di fase kanak-kanak dan beralih dan mengupgrade diri menjadi fase dewasa. Dewasa aja dengan cara berpikir, dewasa bertindak, dan dewasa mengambil keputusan. Nah, jika dikaitkan dengan hal politik, pendewasaan politik, sebenarnya politik ini menjadi momok yang menakutkan di kalangan masyarakat yang awam atau masyarakat yang tidak melek akan politik. Nah, hal inilah yang seharusnya didewasakan. Nah, kita sebagai kaum milenial ini ialah mengedukasi. Sebelum kita mengedukasi, ialah kita harus paham dulu, kita kritis terhadap dunia perpolitikan, barulah kita bisa mengedukasi dan memberikan yang terbaik. Itu. Baik, berarti menurut Okta sendiri kritis di dunia politik itu penting nggak? Penting, karena kita suara milenial ini sangat-sangat didengar, gitu kan. Bisa bilang penyambung suara rakyat, ya rakyat yang di bawah itu hanya punya kita untuk menyambungkan aspirasi mereka. Mungkin banyak yang beranggapan bahwasanya kaum muda milenial itu berkecimpung di dunia perpolitik dengan masuk di sistem saja, atau juga bisa dengan turun ke jalan memberikan aspirasi gitu kan. Padahal dengan cara kita ikut menandatangani petisi dari kebijakan pemerintah yang menurut kita tidak sesuai, itu juga termasuk dari kita sadar, kita peka akan perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Oke, kalau kita melihat juga banyak mungkin dari tahun sebelumnya, dari pemilu-pemilu sebelumnya, banyak sekali bisa dibilang kaum milenial yang masih masuk tergolong milenial itu sudah mulai nih juga terjun di dunia politik. Menurut Nehem dan juga Okta, kira-kira sebagai yang masih termasuk golongan milenial, cocok nggak? Dan juga pantas nggak menurut Nehem sendiri bisa bergabung di dunia politik? Di kaum milenial? Jawabannya sudah pasti ya. Semua level, semua elemen pasti bisa berpolitik. Tapi pertanyaannya apakah dia sudah mencapai indikator politik tersebut? Apakah dia sudah bisa mampu untuk membawa kepentingan tersebut? Itu hal yang selalu dijawab. Ada orang yang berprivilege untuk membawa suara. Tapi ya, pertanyaannya apakah dia berhasil? Itulah yang harusnya diukur. Itulah mengapa banyak oknum-oknum ataupun dikatakan kaum elit ataupun kaum yang disebut intelektual, kita tidak bisa semerta memposisikan diri kita langsung menembak mereka kayak gitu. Ketika kita memimpin sesuatu, mau itu kita tidak disukai, mau itu kita disukai, tidak ada yang namanya sempurna. Mau kita dipimpin oleh siapapun, itu semua balik ke bagaimana kita akan mengikuti. Selama kita melihat ada pertumbuhan, itu mungkin akan menjadi kebaikan bagi negara. Sama halnya dengan pemerintah sekarang. Mungkin ada kok yang bilang baik, mungkin ada juga belum tidak. Tapi apakah kemudian yang old ataupun senior-senior yang harus selalu berperan? Harus ada perubahan, harus ada transformasi. Tidak bisa melulu di elemen-elemen teratas, harus ada elemen-elemen terbawah, sama halnya mungkin kayak Kak Kiki, sama juga dengan Okta, sama dengan kita semua. Semua sudah balik ke bagaimana pola pikir suatu milenial tersebut. Oke, berarti tidak hanya untuk
bisa dibilang tidak hanya elemen yang atas mungkin yang sudah lebih Iya, dewasa, benar. tidak ada salahnya juga kaum milenial bisa masuk di dunia politik. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai pendewasaan politik milenial, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, masih dalam program Suara Sriwijaya Milenial dan kita masih membahas mengenai pendewasaan politik milenial. Sebelumnya juga sudah dijelaskan menurut pendapat dari Nehem sendiri bahwa bakal calon yang dari kaum milenial itu juga harusnya bisa berkecimpungan tidak hanya di kaum-kaum mungkin yang sudah lebih dewasa. Tapi menurut Oktaria sendiri gimana nih? Pantaskah juga ikut berkecimpungan kaum milenial di dunia politik? Menurut Okta, ya sama seperti Nehem. Suara atau gerakan dari seorang kaum milenial ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Selain dari semangatnya, kemudian juga suaranya itu sangat benar-benar dibutuhkan, diperlukan sekali karena memang ya masa-masanya memang masa-masa kita gitu, masa-masa kita untuk masuk ke dalam politik, kita mengubah sistem politik yang ada jika memang menurut kita sistemnya tidak sesuai atau banyak kebijakan-kebijakan yang menurut kita tidak pro akan kepentingan rakyat, ya kan? Dan dari situlah harus ditanamkan dari sekarang supaya kita bisa merubah. Mungkin juga masih menjadi pemikiran banyak orang bahwa yang lebih pantas dan juga yang lebih cocok mungkin ya, yang lebih dewasa. Berarti kalau melihat kaum milenial itu merasa ada keraguan tersendiri, benar nggak? Iya. Benar kan? Masih ada pemikiran seperti sekali. itu. Tapi untuk teman-teman, menurut pendapat teman-teman itu pemikiran kayak gitu masih harus ditanamkan nggak? Atau kita sama-sama nih harus mengubah pola pikir banyak orang juga bahwa tidak seharusnya orang yang lebih dewasa dan juga lebih berpengalaman tentunya bisa lebih pantas dibanding kaum milenial. Menurut Nem gimana? Kalau dari saya sendiri percaya
kedua elemen itu diperlukan, tapi harus ditanamkan trust, kepercayaannya. Senior percaya kepada junior, junior juga percaya ke senior. Saya juga berpengalaman, mungkin kita di sini berpengalaman berkecimpung dalam birokrasi khususnya senior. Tapi balik lagi, ada kok senior yang open mindset, ada yang growth mindset, ada juga junior kok yang fixed mindset, dia tertutup defensif. Tapi balik lagi, kedua elemen tersebut yang paling penting adalah kepercayaan. Mereka punya wawasan sesuai dengan visi pemerintah, mereka memang tujuan naik, mereka punya suara untuk membawa rakyat, mereka hadir untuk rakyat gitu ya, istilahnya kalau anak politik kayak gitu, mungkin kayak gitu Kak. Jadi kepercayaan dan kolaborasi, bener banget. Betul sekali. Tapi nih biasanya mungkin untuk teman-teman di tahun 2024 mendatang pastinya sudah siap untuk memberikan suaranya? Sudah siap? Sudah siap banget. Sudah siap sekali. Sangat siap. Sudah sangat siap sekali. Nah ini yang menjadi bahan pertimbangan nih dari teman-teman sendiri yang biasanya, lebih milih ini karena mungkin zodiaknya mungkin atau gimana? Dari Dr. Ria sendiri biasanya bahan pertimbangannya apa nih? Ya, jadi bahan pertimbangan dan yang poin yang paling utama itu ketika kita memilih pemimpin itu harus tahu bebet, bibit, dan bobot ya. Nggak cuman pasangan aja. Jadi jodoh ya. Nggak jodoh aja yang harus dicari tahu latar belakangnya. Melainkan seorang pemimpin atau kandidat yang akan memimpin kita nanti pun harus kita tahu backgroundnya, kemudian track recordnya, kemudian juga rekam jejaknya dahulu kan. Mungkin ketika dia masih kuliah, ketika ia belum berpikir untuk menjadi kandidat pemimpin, dari situ kan kita bisa melihat. Nah itu menjadi poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua bagaimana cara ia taat kepada norma agama atau norma hukum. Balik lagi ke rekam jejaknya. Ketika ia sudah pernah dipidana atau melanggar hukum-hukum, norma-norma yang berlaku yang ada di Indonesia ini, menurut saya itu tidak menjadi poin plus bagi pemimpin yang akan kita pilih. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari visi misi. Nah, dari visi misi inilah kita bisa melihat seberapa cocok visi dan misinya dengan apa yang kita inginkan. Misal nih, kalau kita ini ingin dipimpin oleh pemimpin yang lebih pro atau lebih mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu, artinya kita harus memilih pemimpin yang memiliki visi misi tersebut, gitu. Kemudian yang lebih mendukung anak-anak kaum muda milenial maju di kancah UMKM, gitu kan, di perekonomian. Nah, artinya kita harus memilih pemimpin yang seperti itu. Nah, itu visi misi yang sama dengan diri kita. Ketika kita sudah merasa, oh ini kayaknya cocok nih, sama dengan pemikiran, sama dengan tujuan, artinya dia masuk jadi menjadi bahan pertimbangan. Kemudian yang keempat itu ialah yang pastinya itu yang diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu ramah, kemudian juga merakyat. Nah, hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita memilih. Ramah dan merakyat ya. Iya, betul sekali. Oke, untuk Nehem sendiri gimana nih? Bahan-bahan pertimbangannya apa saja sih untuk memilih calon pemimpin nantinya? Simply ketika kita memilih, kita lihat matter, method, dan manner. Method, lihat metodenya. Komunikasi politik yang dia pakai apa sih sebenarnya? Apakah sudah sesuai dengan yang kita mau? Apakah sudah cocok dengan dinamika yang Indonesia perlukan? Banyak mengatakan dulu Soekarno bagus, ada yang mengatakan Soeharto bagus, Megawati bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus menurut perspektif masing-masing. Semua ada kemajuan, tapi yang bahaya jika ada perlambatan. Tapi menurut setelah Indonesia berapa kali ulang tahun mengadakan HUT RI, kita ada kemajuan kok. Artinya kan that's okay. Mereka mungkin boleh mengemukakan hal-hal yang mereka undang-undang terhadap pemerintah. That's okay. Itu adalah indikator sebuah demokrasi seperti itu. Tapi ketika kita melihat kandidat, jangan sampai dia memiliki kepentingan yang terlalu signifikan. Contoh dia ibaratnya dia ditunggangi ataupun mungkin di latar belakangi. Hal-hal tersebut kan kita bisa lihat sebagai interest yang terlalu kuat kayak gitu. Manner pastinya ramah dan merakyat seperti yang disampaikan Okta. Berapa kali kita melihat mungkin pemerintah sekarang atau pemerintah dahulu itu berapa kali dia lebih merakyat, apa sih sebenarnya kata merakyat yang dia mampu? Apakah dia harus memang di level paling bawah kayak gitu? Itu selalu menjadi pertanyaan. Apa kata merakyat? Apakah orang kaya juga bukan rakyat? Apakah orang bisnis juga bukan rakyat?
Artinya kata merakyat sebenarnya itu sebuah indikator yang melayang. Itu kata yang harus ditransformasi kata merakyat tersebut menurut kita ya sendiri ya. Dan yang terakhirnya pastinya matter. Apa sebenarnya yang dia bawa? Matter, isi visi dia apa? Kalau memang jelas dan sesuai dengan kapabilitas yang dibutuhkan Indonesia, let's go gitu, go ahead. Bawa kabinet kamu, bawa pemerintahan kamu, memang jika kamu layak, kita berikan suara, then you go ahead kayak gitu. Oke. Merakyat, kompak menjawab dengan pemimpin yang merakyat. Tapi nih mungkin sudah hal biasa mungkin ya. Dan juga banyak juga mungkin permasalahan merakyat tapi saat pemilu ataupun juga saat menjelang saja. Tapi setelahnya merakyatnya lupa. Gimana nih nanggepin gitu dari Nehem sendiri? Merakyatnya di awal saja, tapi setelah terpilih jadinya lupa merakyatnya. Oke, sebenarnya untuk pengalaman sebenarnya Nehem belum karena pemilu terakhir itu menurut saya kalau kita katakan pemerintah sekarang ataupun yang terpilih itu merakyat, balik lagi ke yang saya sampaikan tadi bahwa apa sih kata merakyat itu tuh apa sebenarnya? Yang balik lagi apakah semua orang miskin itu harus dikatakan merakyat ataupun elemen paling bawah itu merakyat? Apakah orang burjuis itu tidak merakyat? Itu kan hal yang signifikan. Tapi balik lagi, mungkin saat ini stigma yang dipakai oleh para pemilih gitu ya istilahnya ya, itu merakyat yang gebrakan ke bawah, dia gebrak sana, gebrak sini, dia tiba-tiba datang. Pelosok sana, pelosok sini. Iya, benar banget ya, ke pelosok sana dengan sebuah kampanye A, B, C segala macam, that's good. Tapi ketika dia berhasil membawa yang dia bawa dengan hasil gebrakan dan segala program yang dia bawakan, ketika dia implementasikan pada saat dia naik, itu mungkin kata merakyat yang saya percaya. Artinya dia memang bawa, dia ke salah satu grup, mungkin grup pecinta lingkungan, LSM dan segala macam, kita berhasil membawa lingkungan yang lebih baik, that's the matter. Itu berarti ada yang dibawa. Sama halnya dengan indikator-indikator lain. Oke, untuk Okta sendiri gimana nih menanggapi hal-hal yang mungkin sudah sering terjadi, merakyat di awal saja nih, jika sudah terpilih mungkin merakyatnya agak dilupakan. Ya, nah dari sini kita bisa melihat ya, kita lihat lagi bahwasanya jika memang dia merakyat ketika ingin dekat-dekat pemilu nih ya, dia udah dekat-dekat pemilu baru merakyat, ketika dia udah terpilih dia lupa rakyat-rakyat yang sebelumnya gitu kan. Itu kita bisa menjadikan pelajaran untuk di masa yang akan mendatang ketika ia mencalonkan lagi. Nah, di situ kita bisa lihat nih, udah deh, nggak lagi deh. Nah gitu, karena kita udah tahu konsepnya dia merakyat ketika udah deket-deket pemilu nih. Nah ketika dia udah kepilih, lupa. Biasanya itu orang yang udah selesai masa-masanya gitu, udah lupa itu biasanya. Udah lupa ya, apalagi udah mau habis ya masa-masanya. Iya, tapi ngomong-ngomong masalah emosional juga dan juga rasional, mungkin masih banyak beberapa orang yang saya pilih A karena itu masih saudara saya, atau mungkin saya pilih B karena memang masih sepupu jauh-jauh nih kira-kira. Yang masih mungkin emosionalnya karena ada kekeluargaan, bukan karena visi dan misinya. Mungkin apalagi kita tahu nih, mungkin karena keluarga tapi latar belakangnya tidak pantas apapun, tidak cocok memimpin, tapi karena keluarga masih dipilih. Pasti banyak kan permasalahan yang seperti itu kan. Kalau Okta sendiri gimana nih menanggapi hal itu? Nah inilah yang kita anggap sebagai pendewasaan politik ya. Ketika kita sudah dewasa, kalau dalam artian dewasa itu kan udah legowo kan, kita melihat bahwasanya yang inilah yang sebenarnya harus dipilih ya kan, pemimpin yang seperti ini. Nah dari sini kita memulaikan rasa rasional, jangan mementingkan emosional. Kalau kita mementingkan emosional berarti kita belum dewasa akan politik yang ada pada saat ini ya kan. Kita bisa melihat lagi lebih jauh bahwasanya ketika kita mementingkan emosional, kita hanya ikut-ikutan nih, seperti kata Kak Kiki tadi, kita ikut-ikutan memilih bahwasanya ini masih saudara, ini masih kakak, masih ya gitulah, masih tante gitu kan. Nah dari situlah kita bisa melihat, dan jangan sampai kita mengikuti polarisasi gitu, orang atau kandidat pemimpin yang memang sudah memberikan polarisasi di tengah-tengah masyarakat gitu. Kemudian juga ada yang namanya patronase klien gitu kan. Kita memilih karena dia tergabung dalam suatu kelompok. Kita memilih dia karena dia ini anaknya pejabat ini, anak ini yang memang mungkin sebelumnya
pernah memberikan track record yang baik. Oke, tentunya kita akan ngobrol lagi sama Nehem mengenai pertanyaan yang sama dari Oktaria, tapi nanti kita akan kembali tentunya setelah jeda berikut dan kita akan dihibur kembali oleh teman-teman dari Loveness Band. Ikatkan padaku tali benang terpanjang agar ku bisa kau terbangkan sejauh yang kau membawa angin kencang, bawakan kesenangan dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kau membawa. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi, oh, di atas awan ku nikmati dua sisi indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Semakin tinggi, semakin jauh ku melihat. Apakah engkau dengan erat tarik aku lebih dekat? Ku mohon jangan kau lepaskanku. Angin kencang, bawakan kesenangan dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kamu mau. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi, oh, di atas awan ku nikmati dua sisi indah terbang terlalu tinggi, takut
pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya Milenial. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai pendewasaan politik milenial. Sebelumnya untuk Oktaria sendiri sudah menjelaskan bahwa mengenai hubungan emosional ataupun ada hubungan keluarga jangan sampai menjadi permasalahan atau juga pemilihan, karena jangan mentang-mentang keluarga jadinya pilih keluarga sendiri. Nah, untuk Nehem sendiri gimana nih menanggapi hal itu? Sebenarnya tidak jauh, namun terlalu idealis kalau kita mengatakan langsung tolak dia keluarga saya gitu kan. Cukup rasional siapa yang mungkin, cukup banyak kita lihat mungkin ya disampaikan putra daerah provinsi bla bla bla, putra daerah gitu kan sudah biasa gitu ya. Padahal ternyata dia lahir di Jakarta atau bahkan darahnya hanya 1% dari wilayah tersebut. Tapi balik lagi tentang bagaimana kapabilitas, meter, metode dan manner. Memang kalau memang dia bisa untuk rakyat dan hadir untuk rakyat, go silakan gitu. Tapi balik lagi bahwa 3 hal itu menjadi rasionalisasi untuk bagaimana mungkin milenial memilih ke depannya kayak gitu. Karena balik lagi bahkan kalau sesuai data yang pemilu 2019 itu 30-40% loh generasi milenial. Artinya tahun ke depan mungkin 2024 mungkin bisa mencapai 45, artinya akan memenuhi bonus demografi kayak gitu. Jadi betul. Tangan Indonesia berada di generasi milenial tersebut pastinya. Betul sekali. Betul. Tentunya juga hoax sekarang menjadi permasalahan di mana apalagi Benar. di menjelang tahun politik ini banyak sekali hoax saling berlemparan. Menjelekan A, menjelekan B, dan menjelekan C, saling menjelekan. Hoax ini gimana nih teman-teman menghadapinya? Mungkin juga untuk teman-teman milenial yang mungkin lebih sering nih mendapati berita-berita hoax. Kalian biasanya gimana menanggapi berita hoax ini? Dari Oktaria? Ya, untuk melihat hoax yang saat ini sedang bertebaran di mana-mana ya kan. Hal yang pertama harus kita lihat dari judul yang diberikan. Nah, biasanya kan dari judul-judul itu kita sudah tahu, oh ini kayaknya memanipulasi nih. Ya, jadi judul-judul ini kayaknya agak meragukan. Nah, dari situ dari judul-judul itu kita lihat lagi apakah di tempat-tempat lain itu sama. Kemudian kita lihat lagi isi dari berita yang diterbitkan itu bisa kita lihat lagi apakah terdapat fakta ataupun hanya sebatas argumen-argumen gitu kan, sebatas saling menjelekan iya, ya. Saling menjelekan atau berita-berita manipulasi. Nah, hal semacam itulah yang harus kita cegah dari sekarang ini. Saat ini generasi milenial ini jangan sampai termakan hoax, tapi memerangi hoax. Itu yang harus kita biasakan dari saat ini. Betul sekali, harus memerangi hoax ya, jangan termakan hoax. Untuk Nehem sendiri gimana nih menanggapi hoax-hoax yang sudah sangat banyak sekali beredar di dunia politik juga khususnya? Cukup lumrah kalau kita ibaratkan grup keluarga kita sendiri mengirimkan, wah ada nih hoax, kan beda-beda tiap hari, ada yang politik, ada yang mungkin dia melakukan hal tersebut, padahal itu ternyata hanya asumsi. Kalau kita bahasakan, asumsi adalah opini. Ada beberapa headline mungkin yang terlalu beberapa menaikkan engagement, tapi balik lagi ke bagaimana fakta atau integritas daripada sebuah media tentang bagaimana sebuah headline itu diperlukan. Karena jujur untuk literasi rakyat Indonesia sendiri pun bukan kita mencoba melihatnya dari level bawah, tapi termasuk urgensi, termasuk darurat. Artinya kita mudah banget merubah mindset pola pikir orang Indonesia gitu ya, khususnya para milenial. Jadi pastinya perangi hoax, apa yang mungkin kita harus filter ketika kita mendapatkan hoax ataupun yang kita tidak percaya gitu ya. Cukup lakukan research, pastikan hal tersebut benar. Mungkin hanya itu. Betul sekali, dan juga mungkin untuk pendewasaan politik ini juga mungkin tidak semua kaum milenial yang sudah bisa berpikir dewasa apalagi di dunia politik. Tapi nih untuk teman-teman sendiri mengajak teman-teman lainnya agar lebih berpikir dewasa, pendewasaan politik. Sebentar lagi kita juga akan memasuki tahun pilkada. Gimana nih untuk mengajak teman-teman lainnya? Dari Oktaria silakan. Yang harus kita lakukan saat ini kan, terutama kita yang memang sudah paham politik, kan bisa dibilang kayak melek politik lah. Kita sudah melek politik, kita agak kritis dari fenomena-fenomena atau peristiwa politik yang terjadi. Hal yang harus kita
edukasi dengan masyarakat atau teman-teman milenial di luar sana yang memang masih menutup telinga rapat-rapat, yang tidak mau sama sekali tahu tentang politik. Nah, itulah yang harus kita edukasi ya teman-teman. Kita mengedukasi teman-teman kita, masyarakat awam atau di lingkungan keluarga kita. Nah, dari situ kita bisa langsung memberikan edukasi gitu. Kalau untuk Nehem sendiri gimana? Pastinya hilangkan apa yang perlu dihilangkan. Pastikan memang apa yang kita terima itu apa yang juga kita lihat. Tidak jauh tentang bagaimana pemilu ke depan, tentang bagaimana rasionalisasinya, itu semua balik ke bagaimana kandidat itu memaparkan, bagaimana kita memilih. Bagaimana memerangi hal tersebut, pastikan rasionalisasi. Berkali-kali mungkin saya mengatakan rasionalisasi, tapi memang rasionalisasi itu diperlukan. Kalau nanti teman-teman mencoba berpikir, sebenarnya kalau kita lihat banyak orang pintar Indonesia, tapi banyak yang tidak ingin berkontribusi. Mengapa? Kita lihat banyak masalah isu yang terjadi, birokrasi, pemerintah, stigma yang terletak pada milenial ketika membahas politik itu kotor. Artinya apa? Ganti stigmanya, ganti pola pikirnya. Ketika kita bicara politik, bawa kepentingan yang baik. Ketika kita membicarakan politik itu apa aja yang terlintas mungkin di pikiran teman-teman aja, mungkin ada yang kotor kayak gitu. Jadi kayak think twice, apa yang menurut teman-teman itu baik, lanjutkan. Baik untuk masyarakat, jangan hanya baik bagi diri kita sendiri. Mungkin itu Kak Kiki. Oke, tapi mungkin nih untuk kaum milenial sendiri yang bisa dibilang 30-40% itu mendominasi bakal suara untuk pemilu nanti. Dan kita juga tahu mungkin beberapa dari kaum milenial juga masih dilema nih, apalagi mungkin banyak sekali seperti kita tahu money politik di detik-detik terakhir seperti. Jadi sebagai teman-teman nih, agar dari kaum milenial lebih dewasa dan lebih bisa memerangi hal itu. Kadang mungkin banyak nih ya, mungkin dari nggak hanya milenial saja, mungkin dari kaum lainnya juga, aduh mumpung dapet nih, kapan lagi kan, misalnya kayak gitu nih. Mungkin untuk teman-teman menanggapi, apalagi mungkin nanti kedapetan nih misalnya ditawarkan hal itu, gimana nih menanggapinya? Dari Nehem boleh terlebih dahulu? Oke, sangat idealis ya kalau kita langsung bilang, oh tadi tidak terima gitu kan. terlalu apa ya? Berarti terlalu masih terima idealis. ya? Bentar. Kalau dari saya sendiri lihat kapabilitasnya, bukan lihat uangnya gitu ya. Oke. Serangan fajar adalah hal yang harus ibaratnya harus ditegakkan, tidak diperlukan gitu. Oke, mungkin beberapa ada yang sesuai, mungkin dia punya capable dalam hal material, tapi adalah hal yang salah ketika dia membeli suara, membeli harga diri suatu suara saya untuk menaikkan Anda, kayak gitu loh. Betul. Masa suara kita dibeli dengan harga beras 1 kilo contoh, kayak gitu. Bukan masalah kayak suara saya 1 juta, bukan. Enggak. Tapi kan tentang bagaimana yang menentukan Indonesia itu kamu, itu bukan orang lain. Artinya milenial adalah orang yang akan menggerakkan roda perekonomian, roda pemerintahan. Kalau milenialnya hilang, siapa yang ingin melanjutkan? Betul, melanjutkan tentunya ya, melanjutkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Untuk Taria sendiri gimana nih menghadapi money politik, mungkin apalagi di detik-detik terakhir yang biasa kita dengar dengan istilah serangan fajar? Iya, sebenarnya setuju banget sama apa yang ditarakan sama Nehem. Sangat ideal sekali kalau memang kita bilang nolak langsung gitu. Ada juga memang tipikal orang yang ambil aja uangnya, pilihan tetap kita sendiri gitu ya kan. Bahkan iya, andai saya pilih uangnya sama saya juga gitu ya. Jadi kita uangnya banyak dapat, terus pilihan tetap sesuai visi misi yang kita hendaki gitu. Jadi memang kalau bicara tentang money politik ini sangat-sangat bukan menjadi rahasia umum lagi sebenarnya. Memang sudah banyak yang tahu dan memang ya sekarang perlu ditegakkan, dan banyaknya yang pura-pura nggak tahu bahwasanya money politik ini udah kesebar kemana-mana gitu ya kan. Nah jadi untuk sebenarnya ini sama saja kita menormalisasikan yang memang seharusnya tidak normal, dan inilah termasuk juga tidak dewasa dalam berpolitik. Nah tidak dewasa. Kalau kita dewasa dalam berpolitik ya pasti kita dengan cara yang benar berpolitik atau bersaing dengan cara yang lurus, dengan sehat gitu kan, tanpa adanya embel-embel money politik. Betul. Nah itu.
Betul sekali, apalagi mungkin bisa dibilang bahwa saat pemilu orang-orang menerima money politik itu. Iya. Tetapi nanti mungkin pemimpin yang ia pilih dari hasil money politik itu, nanti waktu mereka korupsi, tuh kan korupsi, padahal dia sudah menerima korupsi orang Iya, lain betul. ya saat pemilihan itu. Itu masih menjadi permasalahan dan kita sama-sama harus menegakkannya. Tapi nih untuk dari teman-teman sendiri, sistem pemilu di Indonesia nih, menurut kalian gimana sih? Sudah baikkah atau mungkin masih perlu ada yang harus ditegakkan lagi selain money politik? Dari Nehem terlebih dahulu. Asas pemilu berjurjal. Ya. Apakah itu sebuah indikator yang sudah cukup baik? Sudah. Tapi apakah itu mungkin beberapa ada yang mengatakan terlalu idealis, tapi bagi saya itu ada menjadi standar yang harus kita raih. Mungkin ada yang tidak jujur, mungkin ada seperti yang Kak sampaikan tadi, ada money politik dan segala macam. Benar juga yang dikatakan oleh Okta tadi, malah money politik menjadi hal yang dinormalisasi. Ketika kita mendapatkan saja itu bukan berjurjal lagi. Artinya, ketika kita tanya apakah pemilu 2024 ataupun ya pemilu seperti biasa Indonesia itu sudah cukup baik, dalam pelaksanaannya tidak, dalam prinsip ya. Seperti itu. Jadi balik ke bagaimana pola pikir, bagaimana sebenarnya kita mengengage seluruh milenial sebagai penggerak tadi, bahwa pilihlah yang rasional, pilihlah yang benar-benar impact ke kamu, impact ke paling bawah sampai ke paling atas. Sebenarnya terlalu idealis juga ya, karena pada dasarnya kepentingan setiap orang beda-beda, kepentingan saya di sini beda, kepentingan ke Okta juga beda, sama halnya dengan kita tiga. Ada yang mungkin dia A, saya pengen A+. Jadi balik ke suara terbanyak, memang kalau dia menang ataupun segala macam, engage, tetap dukung, tetap jangan dihantam, jangan dukung kalau memang kita mau Indonesia baik kayak gitu. Oke, untuk Oktaria sendiri gimana nih melihat sistem pemilu untuk di Indonesia sendiri? Ya, untuk sistem dan untuk pemilu dalam penyelenggaranya sudah cukup baik ya, luber dan jurdil. Namun untuk sistemnya sendiri itu kita bisa lihat sekali, karena memang yang namanya sistem itu kita tidak bisa melihat secara perfect. Bahwasanya di setiap pemerintahan itu pasti bakal ada kurangnya, karena kita ini tidak hanya satu suara, banyak sekali di luar sana masyarakat yang memang tidak sepisi dengan kepala pemimpinan itu. Nah, jadi kita ketika melihat sistem, kita lihat sistem, kalau memang sistem itu bagus, sistemnya sempurna, nggak mungkin dong pas ada mahasiswa yang demon. Iya, jadi kita bisa lihat bagaimana sistem itu bekerja, ya lihat dari kebijakan yang diberikan. Ketika kebijakan itu pro dan memang mementingkan kepentingan rakyat, ya sudah pasti masyarakat itu adem ayem, ya kan? Baik, betul sekali. Dan tentunya nih mungkin harapan dari teman-teman untuk teman-teman kaum milenial juga sama-sama berpikir dewasa dalam dunia politik nantinya bagaimana? Harapan dari Nehem terlebih dahulu. Untuk politik Indonesia untuk teman-temannya dulu. Oke. Kita adalah generasi milenial, artinya tangan Indonesia berada di tangan kita. Ada di tangan kita bagaimana Indonesia ditentukan ke depan itu bernalar dari bonus demografi. Kita berada di bonus demografi tertinggi, sebentar lagi para pemuda-pemudi yang akan membawa negara ini. Ketika pemuda-pemudi tersebut tidak sampai dengan indikator untuk mencapainya sebuah negara maju, artinya kita tidak berhasil. Berarti tantangan yang harus diterima apa? Yang harus dijawab apa? Pola pikir daripada ataupun rasionalisasi yang harus dipikirkan dari para milenial ini. Mungkin itu. Milenial harus mencoba merasionalisasikan, cari yang memang beneran impact, karena pada dasarnya banyak yang pintar tadi saya sampaikan, tapi banyak yang tidak ingin berkontribusi untuk negaranya sendiri. Dan itu yang sebenarnya harus kita engage untuk pemerintah sendiri. Betul sekali. Dan untuk Okta sendiri bagaimana untuk harapan teman-teman milenialnya untuk memberikan suaranya agar lebih tepat sasaran dan juga suaranya tidak mudah diperjualbelikan? Ya, untuk teman-teman milenial, kita saat ini adalah garda terdepan. Kita sebagai agent of change, frontliner, ya, tentunya menjadi penyambung suara rakyat, itu yang paling utama. Dan yang kedua, kita ini anak-anak kaum muda milenial sangat menggebu-gebu semangatnya. Dan jangan sampai kita itu tidak tahu akan politik sama sekali dan menutup diri tentang politik dan selalu menjadikan bahwasanya politik itu kotor, politik itu kejam dan politik itu tidak mementingkan kepentingan rakyat.
buang itu jauh-jauh. Ketika kita sudah tahu bagaimana politik itu, kita sudah tahu apa saja yang diajarkan oleh ilmu-ilmu politik, maka kita akan terbuka. Oh, bahwasanya politik tuh gini loh, politik tuh nggak sekotor apa yang ada di pikiran orang-orang, dan ternyata yang membuat kotor adalah oknum-oknumnya. Jadi jangan salahkan politik. Justru ketika banyak kita melihat oknum-oknum yang kotor bermain di dalamnya, harus kita peka dan harus melek akan politik. Pernah saya baca tentang penyiar Jerman yang bernama Bertolt Brecht, bahwasanya buta yang paling parah dan paling sial adalah buta politik. Ia tidak mendengar, ia tidak melihat, dan ia tidak berpartisipasi dalam politik. Oke, tentunya juga kita sebagai kaum milenial juga harus bersifat dewasa dan berpikir dewasa. Juga dalam memilih dan memilihkan suaranya harus dipikirkan bibit, bebet, dan bobot, karena satu suara itu menentukan untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih tentunya untuk Nehemia Iralbua, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unsur, dan juga Romi Oktarina Novasari, alumni Ilmu Politik FISIP UIN Raden Patah Palembang, sudah berbincang dalam Suara Sriwijaya. Terima kasih teman-teman atas informasi dan juga pengalaman lainnya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Suara Sriwijaya Milenial. Saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih, selamat petang. Let's take our time tonight, boy. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing on. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love this dress, but I won't need it anymore. No, I won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, I'll take it off for you, for you, for you, for you now, boy. Versace on the floor. Ooh, I'll take it off for you, for you, for you, for you now, boy. You unzip the bag and watch it